Pria asal Kediri ditemukan tewas tenggelam dengan kaki terlilit tali dan besi. Bupati Banyuwangi sambut kunjungan kerja Bupati Banyuasin. Beredar video petani miskin di Banyuwangi cari keadilan. Sekolah MI di Banyuwangi menjadi sarang ular king cobra. Mengawali informasi yang pertama pemirsa, warga desa Sidorjo, Kecamatan Purwoharjo digemparkan dengan penemuan mayat berjenis kelamin laki-laki yang tenggelam dengan kondisi kaki terikat tali yang terlilit sebuah besi. Warga pun bergegas mengevakuasi korban yang diketahui berasal dari wilayah Kabupaten Kediri. Sampai saat ini polisi masih melakukan identifikasi guna mengungkap penyebab pasti kematian korban. Pemirsa, dari rekaman video amatir milik salah satu warga, terlihat beberapa warga berusaha mengevakuasi mayat laki-laki yang ditemukan tenggelam. Mayat laki-laki tersebut ditemukan di dam Sungai Kalistail pada Selasa malam. Korban sendiri diketahui bernama Purwanto, 54 tahun, warga asal Kelurahan Pesantren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dengan posisi kaki sebelah kanan terikat sebuah tali yang terdapat besi sepanjang kurang lebih 40 cm. Dari hal itulah diduga yang menyebabkan korban sampai tenggelam hingga ke dasar sungai. Korban sendiri berstatus sebagai pelaksana teknisi perbaikan pintu air yang baru 2 bulan bertugas di dam Kalistail. Lokasi penemuan korban sendiri berjarak kurang lebih 50 meter dari pintu dam tersebut. Dibutuhkan waktu hampir 1 jam untuk mengevakuasi korban dari dasar sungai. Itu pun aliran air dihentikan sementara atau spy, lantaran kedalamannya yang mencapai lebih dari 4 meter. Korban pun berhasil dievakuasi setelah dilaporkan hilang pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Menurut pengakuan salah satu operator dam, ketika korban tenggelam tidak ada saksi mata ataupun rekan kerjanya yang berada di lokasi, lantaran tidak adanya kegiatan kerja akibat debit air yang sedang naik atau banjir. Sebelum ditemukan tidak bernyawa, korban dalam 2 belakangan terakhir mengaku kondisi keluarganya sedang tidak baik. Korban sendiri dikenal sebagai pribadi yang baik. Namun, malam sebelum kejadian, korban terlihat duduk melamun dari pukul 11 malam hingga 2 dini hari. Ini Pak Purwanto ini kan pelaksana teknisi perbaikan pintu damka, dari perubahan dari pintu manual ke pintu elektrik. Di sini kira-kira sudah ada 2 bulan, 2 bulan ya mungkin lebih sedikit lah. Nah, karena kemarin itu beberapa hari ini nggak ada kegiatan karena debit air ini naik, ya banjir, jadi nggak ada kegiatan. Jadi kemarin waktu ada kejadian itu nggak ada saksi mata sama sekali. Ya kalau aneh sih, ya pernah cerita pada teman-teman kerja di sini, kalau ada gimana ya, broken home lah, jadi ada masalah di keluarga. Kemudian kalau masalah kerjaan katanya nggak ada gitu. Baik-baik saja sama teman-teman semua baik. Kan Pak Pur itu sama teman-teman itu kan ya baik, semua itu baik. Jadi nggak pernah gimana-gimana. Misalnya membayar karyawan juga tepat waktu. Nggak pernah ada masalah sama anak buah di sini. Semalam sebelum kejadian itu jam 2 itu duduk di rumah ini, itu menghadap ke barat itu sampai mulai jam 11 sampai jam 2 duduk terdiam gitu aja, seperti mengelamun gitu. Tim Inafis Polresta Banyuwangi langsung melakukan olah kejadian perkara guna mengetahui penyebab pasti kematian korban. Apakah diduga bunuh diri atau ada penyebab lain? Petugas juga menanyai beberapa saksi yang berhubungan dekat dengan korban, termasuk rekan kerja korban yang diketahui sempat mencari keberadaan almarhum beberapa jam sebelum dirinya melapor kepada pihak kepolisian.
Untuk saat ini, korban sudah dibawa ke RSUD Belambangan untuk keperluan visum. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Guna menjalin silaturahmi dan sinergitas antara dua daerah di Indonesia, Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan beserta jajaran Forkopimda melakukan studi banding ke Banyuwangi dengan tujuan bertukar gagasan, ide dan strategi untuk membangun masing-masing daerah yang dipimpinnya. Pemirsa, guna menjalani silaturahmi dan sinergitas antara dua daerah di Indonesia, pada Rabu siang 15 September 2021 bertempat di Pendopo Sabah Swagata Belambangan, Banyuwangi. Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan beserta jajaran Forkopimda melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi. Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani beserta jajaran Forkopimda menyambut langsung kedatangan Haji Askolani Jasi, Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan. Pada saat melakukan kunjungan kerjanya ini, Bupati Banyuasin Haji Askolani Jasi didampingi Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berkeliling pendopo guna melihat keindahan bangunan yang ada. Selain berkeliling pendopo, dalam kunjungan kerjanya ini, kedua bupati tersebut juga saling bertukar gagasan, ide, dan strategi untuk membangun masing-masing daerah yang dipimpinnya. Sementara itu, Bupati Banyuasin mengatakan, kedatangannya ke Banyuwangi kali ini beserta jajaran Forkopimda guna melakukan studi banding. Sehingga dengan ini nantinya program-program maupun layanan birokrasi yang ada di Banyuwangi dapat diterapkan di Kabupaten Banyuasin. Alhamdulillah, kita pada hari ini sampai ke Banyuwangi. Kami dari pemerintah Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, yang didampingi langsung oleh Pak Kejari, yang aslinya Pak Kejari ini orang Jember, dan Pak Dandim, Pak asli Banyuwangi, beliau Banyuwangi. Dan saya datang ke sini memang sengaja ngajak rombongan beberapa kepala dinas, ada 14 kepala dinas dan sekretaris daerah langsung yang mendampingi saya. Kami ingin belajar tentang kinerja pemerintahan yang baik, karena Banyuwangi ini adalah salah satu kabupaten yang kinerjanya bidang pemerintahan termasuk juga pelayanan yang terbaik di Indonesia. Nah, oleh sebab itu tentunya kami harus belajar ke sini untuk beberapa hal kaitan dengan sistem pemerintahan, reformasi birokrasinya, termasuk juga pelayanannya, bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan di bidang-bidang lainnya juga yang kami ajak kepala dinas hari ini. Dan tentunya kita harus banyak belajar dengan pemerintah Banyuwangi ini. Dan dulu kami paham betul Banyuwangi terkenal, yang kalau ke Banyuwangi agak ngeri kan, takut kita kan, dengan tanda kutip. Tapi sekarang sejak kepemimpinan Pak Anas berubah yang luar biasa. Jadi hampir semua kepala daerah dianjurkan untuk belajarlah di Banyuwangi, termasuk kami Kabupaten Banyuasin walaupun. Selain itu, pada kesempatan ini Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengungkapkan bahwa dalam hal ini nantinya dapat saling membangun sinergitas yang baik, sehingga kedua kabupaten tersebut semakin sejahtera. Ya, beliau berkunjung ke Banyuwangi, silaturahim dengan kita yang ada di Banyuwangi, dan sekaligus ingin melihat kondisi Kabupaten Banyuwangi, inovasi yang ada di Banyuwangi, ingin belajar, ingin studi tiru di Banyuwangi, dan kebetulan beliau juga pernah ikut sekolah partai yang dimentori oleh Pak Bupati Anas, sehingga semakin tambah penasaran ya Pak Bupati ya, tambah penasaran. Dan hari ini beliau ingin keliling ke beberapa SKPD di Kabupaten Banyuwangi. Ya, ini sebuah kehormatan bagi Kabupaten Banyuwangi di tengah pandemi. Ada teman, saudara kita yang berkunjung ke Banyuwangi dan ingin belajar di Banyuwangi, ingin melakukan studi di Banyuwangi. Kami sangat senang dan mudah-mudahan dengan ini terjalin sinergi yang baik
antara Banyuwangi dengan Banyuasin. Nantinya juga nanti kita saling mengisi apa yang memang baik di Banyuwangi ditiru di Banyuasin, nanti juga apa yang baik di Banyuasin kita bisa ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Beredar video petani miskin di Banyuwangi, Jawa Timur mencari keadilan. Dalam rekamannya mengaku menjadi korban kasus dugaan penipuan yang memanfaatkan program pemerintah kredit usaha rakyat KUR Bank BNI. Pinjaman yang seharusnya sejumlah 25 juta rupiah oleh Ketua Kelompok Tani hanya diberikan 5 juta rupiah saja. Pemirsa, beredar video petani miskin di Banyuwangi, Jawa Timur yang mencari keadilan. Dalam rekaman, dia mengaku menjadi korban kasus dugaan penipuan yang memanfaatkan program pemerintah kredit usaha rakyat atau KUR Bank BNI. Pinjaman yang seharusnya sebesar 25 juta oleh Ketua Kelompok Tani atau Poktan hanya diserahkan 5 juta saja. Dari sejumlah media di Banyuwangi menyebutkan pria paruh baya dalam video adalah Atmadi, petani miskin buta huruf asal Dusun Karangrejo Selatan, Desa Wongsorjo, Kecamatan Wongsorjo, Banyuwangi. Dijabarkan bahwa kasus yang menimpa Atmadi ini bermula dari tawaran pinjaman KUR Bank BNI dari Sunar, Ketua Kelompok Tani Permata Desa Wongsorjo, yang disampaikan nominal pinjaman sebesar 5 juta. Karena sedang membutuhkan biaya untuk bercocok tanam, Atmadi langsung menyambut baik. Meskipun oleh Sunar, pinjaman program pemerintah demi mendorong kesejahteraan petani tersebut tidak diwujudkan uang seluruhnya. Namun, sebagian wajib berwujud bibit tanaman dan obat pertanian. Bibit tanaman dan obat pertanian tersebut disebut sebagai dagangan kios pertanian milik salah satu petugas PPL Dinas Pertanian Banyuwangi. Selain diharuskan diambil dalam wujud bibit tanaman dan obat pertanian, pinjaman KUR Bank BNI milik Atmadi juga masih dibebani potongan sebesar 500.000. Merasa telah menjadi korban dugaan penipuan dengan memanfaatkan program pemerintah KUR Bank BNI, akhirnya Atmadi mengadu ke Polresta Banyuwangi. Yo aku kuwi nak jenenge wong ora duwe, aku ditawani utangan ambek Pak Sunar, Ketua Kelompok Tani. Utangan kuwi 5 juta duit KUR. Nah, tapi enggak rupa duit kabeh, rupa barang. Suwi-suwi aku kuwi jenenge ora duwe, butuhne biaya nang omah, iki golek utangan pengen ngelunasi nang Bank BNI Banyuwangi. Ternyata utangku gak 5 juta jirine Bank BNI, utangku 20 juta. Dadi aku kaget opo gawe bayar duit sakmono kae jenenge wong ora duwe. Aku kuwi terus laporan polisi pengen diadili ambek polisi soale utangku 5 juta kok saiki 20 juta. Aku opo gawe bayar laporan polisi ngono kuwi aku. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Temuan sarang ular mengejutkan warga sekolah MI Al-A'la Desa Benculuk, Kecamatan Celuring, Banyuwangi. Namun setelah dibongkar sarang ular tersebut, petugas damkar tidak menemukan induk ular, hanya saja menemukan telur ular sebanyak 20 butir. Baik pemirsa, informasi berikut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui akun sosial media Banyuwangi 1 TV. Saya Haryadi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, Sekolah Madrasah Ibtidaiyah atau MI Al-A'la Dusun Pancur Sari, Desa Benculuk, Kecamatan Celuring, Banyuwangi menjadi sarang ular king cobra. Awal diketahui keberadaan ular tersebut bermula saat pihak pengelola sekolah membongkar tumpukan sisa genteng pembangunan yang ditumpuk di samping gedung sekolah. Pada Senin 13 September 2021, pukul 9 waktu Indonesia Barat, 4
4 orang berniat memindahkan genteng yang akan segera dipakai untuk ruang kelas baru. Namun, tidak sengaja, di tempat tersebut dijadikan sarang ular yang diduga king cobra. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu guru MI tersebut, Marhaban 52 tahun, mereka yang memindah genteng tidak mengetahui jika di dalam tumpukan genteng yang berserakan itu adalah sarang ular king cobra. Saat tukang kebun bersama 4 orang rekannya memindahi genteng, tiba-tiba mereka disambut 1 ekor ular yang berdiri kurang lebih tingginya 1 meter. Ular tersebut panjangnya kira-kira 2 meter, lingkar badannya sebesar lengan tangan orang dewasa. Selain menemukan induk ular, juga ditemukan sarang dan telur 20 butir. Serta juga ditemukan ular sawah yang sudah mati mengering di area sarang kobra yang diduga dibunuh oleh king cobra. Selanjutnya pihak sekolah menelpon Damkar Banyuwangi untuk meminta bantuan pertolongan. Tidak menunggu waktu lama, anggota Damkar pun datang. Sesampainya di lokasi, 1 anggota Damkar yang diketahui bernama Aden langsung memburu ular tersebut. Namun sangat disayangkan, ular king cobra tersebut tidak ditemukan. Hanyalah sarang dan telur berjumlah 20 butir yang berhasil ia ambil. Guna memastikan king cobra beralih ke tempat lain, Aden membongkar gudang yang berdekatan dengan sarang ular tersebut. Namun tidak menemukannya. Diduga ular tersebut menyelinap ke area persawahan. Ruang kelas yang berdekatan dengan sarang ular king cobra adalah kelas 1 dan kelas 4. Saat ini ular diduga king cobra tersebut belum ditemukan. Para murid dihimbau untuk berwaspada dan lebih berhati-hati. Kemarin tuh ada ular kobra di belakang gedung, yang kebetulan di belakang gedung itu tempatnya sisa-sisa bangunan kayak batu rejeng, genteng itu taruh di belakang gedung, kebetulan dekat sawah. Yang saya tahu kobra, Pak. Panjangnya kira-kira berapa? Ya kurang lebih hampir 2 meter. Ada telur kurang lebih 20 biji. Alhamdulillah sudah, bahkan Damkar diundang ke MI, tapi ya maaf untuk Damkarnya datang, saya sudah tidak ada itu. Harapan saya bagi lembaga yang dekat dengan sawah agar berhati-hati, karena apa? Di sawah itu banyak ada tikus, ada ular, maka karena itu berhati-hatilah atau waspada dalam rangka menyikapi binatang-binatang melata. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.